Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Saif Muhammad Isa dari Gozi Stories Official. Pada episode kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengungkap kisah pengepungan kaum Yahudi Bani Koinuko yang terjadi pasca kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Pengepungan Bani Koinuko ini adalah sebuah peristiwa yang teramat penting bagi kaum muslimin karena dengan dikepung dan pada akhirnya terusirnya Bani Koinuko dari kota Madinah, kaum muslimin memperkokoh posisinya dan menyingkirkan berbagai anasir kekacauan yang akan ditimbulkan oleh kaum Yahudi. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah Perang Badar Al-Kubro yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya berupa pasukan malaikat yang berjuang bahu-membahu bersama dengan para sahabat dan pasukan kaum muslimin lainnya untuk melawan prajurit-prajurit musyrik Quraisy yang ketika itu berjumlah jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Setelah kemenangan di Perang Badar tersebut, kawan-kawan sekalian, kaum muslimin lebih kokoh dan lebih meyakinkan lagi posisinya di tengah-tengah kancah perpolitikan Jazirah Arab pada masa itu. Kabilah-kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arab memandang hormat serta menyegani kaum muslimin. Tetapi hal itu tidak membuat kaum Yahudi bersikap yang sama. Ketika kaum muslimin telah berhasil memenangkan perang tersebut, ternyata datanglah anasir-anasir kawan sekalian dari kaum Yahudi Bani Koinuko khususnya yang hendak melanggar perjanjian yang telah diikat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi. Nah, sekedar informasi, pada awal-awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian menancapkan pilar-pilar pemerintahan Islam di sana, dan beliau bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala kekuasaannya. Nabi Muhammad SAW mengikat perjanjian berupa piagam Madinah dengan entitas non-muslim yang ada di sekitar kota Madinah. Termasuk di dalamnya adalah kaum Yahudi. Terdapat 3 kabilah besar kaum Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah, yaitu Yahudi Bani Koinuko, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizoh. Nah, kaum Yahudi yang paling dekat pemukimannya dengan pusat kota Madinah adalah Yahudi Bani Koinuko ini. Dan kaum Yahudi, kabilah kaum Yahudi yang memiliki kekuatan terbesar adalah Yahudi Bani Koinuko ini. Jadi di antara ketiga kabilah Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah tersebut, Yahudi Bani Koinuko inilah yang paling kuat. Nah, pasca kemenangan kaum muslimin di Perang Badar, kawan-kawan sekalian, muncul anasir-anasir bahwa mereka hendak melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, jadi piagam Madinah itu mengikat perjanjian dengan kaum Yahudi berupa beberapa butir di antaranya. Kaum Yahudi ini nggak boleh memusuhi kaum muslimin. Kaum Yahudi ini tidak boleh menyerang kaum muslimin. Kaum Yahudi ini tidak boleh bekerja sama atau mengikat aliansi dengan entitas manapun yang hendak menyerang kaum muslimin. Nah, kemudian mereka wajib untuk bertetangga baik dengan kaum muslimin. Nah, kira-kira butir-butirnya seperti itu. Nah, tentu saja ini adalah sebuah kesepakatan dan perjanjian yang sangat baik, kawan-kawan sekalian. Nah, tetapi muncul tanda-tanda gelagat bahwa mereka hendak melanggar perjanjian piagam Madinah tersebut. Walaupun memang seperti diceritakan dalam Sirah Ibnu Hisham, tidak disebutkan secara spesifik apa saja gelagat-gelagat mereka itu. Nah, tetapi muncul gelagat dan anasir-anasir dari mereka untuk melanggar perjanjian tersebut. Karena tanda-tanda itu mulai nampak, maka kemudian Nabi Muhammad SAW
mendatangi pemukiman Bani Koinoko tersebut. Sebagaimana biasa, kaum Yahudi memang kalau misalnya mereka tinggal di suatu tempat, bermukim di suatu tempat, mereka tentunya akan membangun tembok-tembok dan benteng-benteng yang mengelilingi pemukiman mereka di tempat tersebut. Tujuannya tentu saja untuk melindungi ya segala yang mereka miliki, melindungi harta benda, ya, keluarga, nyawa, dan diri mereka sendiri. Dan umumnya kaum Yahudi seperti itu. Bukan cuma Yahudi Bani Koinoko saja. Yahudi Bani Nadir seperti itu. Ya begitu juga Yahudi Bani Quraizoh. Yang lain yang agak jauh, kaum Yahudi Khaybar juga seperti itu. Mereka memiliki benteng-benteng yang bahkan bukan hanya 1-2 benteng ya. Tetapi lebih dari itu. Nah, hal ini juga sebenarnya kawan sekalian terlihat dari karakteristik mereka yang bisa dibilang pengecut gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya hanya bisa menggertak saja. Nah, hal ini akan kita temukan pada Yahudi Bani Koinoko ini. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW melihat gelagat-gelagat kaum Yahudi ini akan melanggar piagam Madinah, maka Nabi Muhammad SAW mendatangi pemukiman mereka. Sebagai seorang pemimpin pemerintahan, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kaum Yahudi Bani Koinoko ini di pasar mereka. Nah, jadi kemudian Nabi Muhammad SAW menyeru mereka, wahai kaum Yahudi, begitu kira-kira ya, sebagaimana dituturkan dalam Sirah Nabawiyah, wahai kaum Yahudi, janganlah kalian melanggar kesepakatan, melanggar perjanjian. Lihatlah apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hukuman terhadap kaum musyrik Quraisy. Jangan sampai kalian bernasib seperti itu. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itu seruan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, lihat itu peristiwa perang Badar yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memporak-porandakan barisan pasukan kaum musyrik Quraisy. Jangan sampai karena kezoliman dan pengkhianatan kalian, nanti kalian mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan lebih daripada apa yang menimpa kaum musyrik Quraisy. Nah, kawan-kawan sekalian, bukannya menyadari, bukannya merasa, iya juga ya, ya udah deh, kami akan tetap dengan kesepakatan ini, kami tidak akan melanggar perjanjian, ya kami nggak akan macam-macam ya. Bukannya bersikap seperti itu, kaum Yahudi Bani Koinoko ini malah ngeledek. Nah ini coba ya, kaum Yahudi begitu, malah ngeledek kepada Rasulullah SAW. Bagaimana yang mereka katakan? Nah, jadi mereka menyatakan, Muhammad, jangan engkau merasa hebat, gitu katanya. Jangan engkau merasa hebat, jangan engkau merasa menang dengan apa yang terjadi ya pada bulan yang lalu. Karena memang peristiwa pengepungan Yahudi Bani Koinoko ini terjadi sebulan, kira-kira sebulan setelah Perang Badar, yaitu di bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Ya, jadi nggak lama setelah kemenangan di Perang Badar. Nah, kaum Yahudi berkata begitu, wahai Muhammad, jangan engkau merasa menang, merasa bangga, merasa jumawa dengan kemenangan yang engkau raih dari bulan yang lalu. Engkau itu baru melawan kaum musyrik Quraisy yang sebenarnya kaum musyrik Quraisy itu bocah ingusan ya gitu. Kaum musyrik Quraisy itu tidak memiliki kepiawaian dan pengalaman apa-apa dalam berperang. Begitu kata mereka. Ya. Sementara kami nih, kaum Yahudi Bani Koinoko, kami memiliki pengalaman dan memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi daripada kaum musyrik Quraisy. Kalau misalnya engkau melawan kami, pasti kami akan menang. Tuh gitu sesumbar mereka ya. Mereka itu orang sekalian merasa percaya diri dengan kekuatan tempur mereka. Ya, sebab memang Yahudi Bani Koinoko ini adalah kabilah Yahudi terkuat di antara kabilah-kabilah Yahudi lainnya yang tinggal di sekitar kota Madinah. Dituturkan pula bahwa kalau misalnya kaum Yahudi ini menghimpun prajurit, itu bisa terkumpul kira-kira lebih dari 700 prajurit. Itu dari kalangan kaum Yahudi Bani Koinoko saja. Selain itu, kaum Yahudi Bani Koinoko ini juga terkenal sebagai pengrajin logam, pengrajin senjata. Mereka piawai untuk membuat
pedang, membuat baju zirah, membuat perisai, tombak, dan segala perkakas perang lainnya. Karenanya mereka kemudian merasa bangga dan merasa jumawa bahwa mereka itu adalah bangsa yang gagah perkasa. Engkau Muhammad jangan terlalu bangga dan terlalu yakin dengan kemenangan yang lalu. Kalau misalnya situ ngelawan kita, situ juga keok. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau sekalian kaum Yahudi Bani Koinuko ini malah ngeledek. Nah, setelah pertemuan itu, ya Nabi Muhammad SAW pun kembali ke pusat kota Madinah. Nah, beberapa waktu kemudian, kawan sekalian, sebuah peristiwa yang teramat besar pun terjadi. Ya, peristiwa ini adalah peristiwa yang mengawali kejadian-kejadian berikutnya. Peristiwa ini menjadi ujung pangkal, kira-kira begitu, dari peristiwa berdarah berikutnya dan dari pengepungan Yahudi Bani Koinuko. Nah, sayangnya kawan sekalian, peristiwa ini berawal dari hanya sebuah keisengan belaka, ya iseng-iseng berhadiah. Kaum Yahudi iseng jadinya pertumpahan darah ya. Nah, seperti apa? Nah, pada suatu hari, kawan sekalian, datanglah seorang wanita muslimah dari kalangan kaum Ansor ke pasar Bani Koinuko. Ceritanya dia mendatangi seorang pengrajin emas yang ada di pasar itu. Si pengrajin emas ini ya orang Yahudi, ya karena memang kaum Yahudi Bani Koinuko ini terkenal sebagai pengrajin emas juga, ya sebagai pandai emas, pandai besi. Nah, wanita muslimah ini tentu saja kemudian menyerahkan ya perhiasannya untuk diolah gitu oleh si tukang emas ini. Tunggu sebentar Bu ya. Ya udah kita olah dulu gitu. Maka kemudian duduklah si wanita muslimah ini menunggu. Nah, di sini entah sekonyong-konyong dapat ide dari mana gitu. Dapat gagasan dari setan lewat mungkin begitu ya. Kok muncul ide dari si tukang emas ini untuk isengin perempuan muslimah ini gitu. Nah, jadi si tukang emas ini ya bukannya ngeberesin itu pekerjaan orderan dari wanita muslimah ini, dia malah mengendap-ngendap untuk menghampiri wanita muslimah ini dari belakang. Nggak ketahuan pastinya, namanya mengendap-ngendap ya. Nah, dari belakang. Kemudian dia merunduk di belakang wanita muslimah ini, lalu dia mengikatkan ujung-ujung gamis ya wanita muslimah ini sedemikian rupa begitu, dengan semacam tali, mungkin entah kain, entah apa gitu ya. Dia mengikatkan sedemikian rupa dengan tujuan kalau misalnya nanti si wanita muslimah ini bangkit dari kursinya, itu dia bakal tersungkur, bakal keserimpet, kesandung gitu. Ya. Nah, dilakukanlah itu, diikat sono sini gitu. Kayak kalau misalnya kayak di film-film komedi kali gitu ya kan. Lagi duduk, dia pakai sepatu yang ada talinya misalnya. Nah, tali sepatunya secara diam-diam kemudian diikatkan satu sama lain atau diikatkan ke si kursinya itu, sehingga kemudian ketika si tokoh komedi ini bangkit ya dari duduknya, tahu-tahu dia jatuh gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah ya adegannya begitu. Nah, setelah perbuatan iseng dan prank nih, ini prank jelas ya, ini ngeprank ya. Karena itulah perbuatan ngeprank itu adalah perbuatan yang amat dibenci sebenarnya ya di dalam khazanah Islam. Dalam peradaban Islam, ngeprank itu adalah perbuatan dosa itu ya. Nah, jadi setelah melakukan aksinya, dia kemudian balik lagi ke kiosnya, lalu dia menunggu ya sambil cekikikan begitu. Coba kita lihat nih, lihat. Ada adegan yang sangat menggelikan ntar ya, coba nanti kamu lihat gitu. Dia ngomong sama rekan-rekannya, kelihatannya begitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pun pada akhirnya terjadilah kawan sekalian. Wanita muslimah ini pun bangkit dari kursinya, dan benar karena sudah diikat, terjerembablah, terjatuhlah wanita muslimah ini, tersungkur sampai terguling-guling gitu kan, sehingga kemudian tersingkaplah auratnya begitu, tersingkaplah auratnya ya, tersingkaplah gamisnya, kemudian auratnya tersingkap. Satu pasar ngetawain wanita muslimah ini. Nah, tentu saja wanita ini sangat bersedih sebab dia seperti dilecehkan ya sebab
Selain dia sampai jatuh terguling di pasar, diketawain seisi pasar, kemudian auratnya juga tersingkap. Ya, auratnya terlihat yang mana memang aurat ini bagi wanita muslimah adalah kehormatannya begitu. Nah, maka tentunya dia merasa sedih, dia menangis begitu kan. Nah, sampai muncullah kawan-kawan sekalian seorang lelaki muslim yang betul-betul merasa tersentuh dan geram dengan tindakan yang dilakukan oleh tukang emas Yahudi ini. Geram dia, ya. Lantas dengan dorongan ingin membela, kaum muslim, lelaki muslim ini lantas menerjang dan menyerang si tukang emas iseng ini. Lalu dia memukul si tukang emas iseng ini, ya. Rupanya mati si tukang emas ini, ditabok sama lelaki muslim tadi. Nah, pukul mati kan. Ketika melihat temannya mati, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar situ tidak terima, lalu mereka pun semuanya mengeroyok muslim, laki-laki muslim yang membela wanita muslimah ini. Dikeroyok sampai juga gugurlah lelaki muslim ini dalam membela kehormatan wanita muslimah tadi. Nah, geger udah ini kawan-kawan sekalian ya, geger ini satu pasar, dan kabar tentang peristiwa ini pun cepat tersebar hingga ke seluruh kota Madinah dan didengar pula oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kerabat ya dari kerabat dari wanita muslimah tadi dan kerabat dari lelaki muslim ya, yang wafat ini karena dikeroyok tadi mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, coba lihat kekacauan apa yang dibuat oleh kaum Yahudi, ya kan? Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW segera menghimpun prajuritnya, ya, segera menghimpun pasukannya untuk mengepung pemukiman Yahudi Bani Koinuko itu. Nah, dipersiapkanlah itu segala senjata, segala prajurit, para sahabat semua bergerak untuk menghimpun prajurit guna mengepung benteng Yahudi Bani Koinuko itu. Nah, setelah pasukan terhimpun, kawan-kawan sekalian, dikerahkanlah bahkan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk segera menyerbu benteng-benteng dan tembok-tembok dari pemukiman Yahudi Bani Koinuko itu. Dikepunglah rapat ya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah pemukiman Bani Koinuko tersebut. Nah, mereka kemudian berusaha gitu kan untuk menghambat pasukan kaum muslimin dari menerobos benteng mereka. Nah, mereka toh pada akhirnya nggak berani menghadapi kaum muslimin face to face ya. Mereka bersembunyi di balik benteng mereka, katanya perkasa, katanya keren, katanya hebat. Wah, pada akhirnya hanya bersembunyi di belakang bentengnya, bersembunyi di dalam tembok-tembok bentengnya. Nah, karena sekalian, hari demi hari berlalu, terus dikepung itu, ya. Kaum muslimin mengepung yang namanya benteng Yahudi Bani Koinuko. Lah, kemudian kawan sekalian, datanglah ini dia, ya, seorang gembong fasik yang sangat terkenal di kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kawan sekalian, memang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya, pada masa jahiliyah begitu ya, memang menjalin aliansi dan menjalin persahabatan dengan Yahudi Bani Koinuko ini. Ya, jadi mereka tuh saling dukung, saling tolong, beragam bantuan dan beragam pemberian ya diserahkan oleh Yahudi Bani Koinuko ini kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu juga sebaliknya. Makanya kemudian ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW sedang mengepung Yahudi Bani Koinuko, buru-buru dia datang ke sana. Buru-buru dia datang ya kepada Yahudi Bani Koinuko ini untuk memberikan pertolongan dalam tanda kutip kepada sahabat-sahabatnya itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian memohon-mohon, wahai Muhammad, tolong jangan sampai engkau mengepung Yahudi Bani Koinuko itu. Mereka itu orangnya baik, mereka itu orangnya santun, selalu memberikan bantuan kepada saya ini aliansi mereka.
Mereka itu sebenarnya tidak berniat untuk dibelain lah gimana ya itu oleh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, si Yahudi Bani Qainuqa itu ya. Nah, tetapi tentu saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubrisnya. Kenapa? Karena kaum Yahudi Bani Qainuqa ini mengacau dan mengancam nyawa kaum muslimin begitu. Nah, sampai-sampai betul-betul itu Abdullah bin Ubay bin Salul tuh kayak merengek gitu. Kayak merengek, misalnya ada anak kecil minta jajan sama mamahnya. Kemudian anak kecil ini narik-narik baju mamahnya. Mamah jajan, pokoknya mamah jajan gitu ya. Nah, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini pun seperti itu. Dia sampai narik-narik saku baju zirahnya Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, tolong jangan sampai mereka dikepung. Tolonglah jangan sampai mereka dikepung. Mereka itu baik. Ditarik-tarik sampai Nabi Muhammad SAW wajahnya memerah karena marah. Ya kan? Apaan sih? Ini apaan gitu? Kayak orang gimana gitu ya. Pastinya misuh-misuh gitu kan. Sebab Nabi Muhammad SAW melihat itu perbuatan yang sudah sangat tidak bisa diterima ya, sampai melayang nyawa kaum muslimin begitu. Nah, kaum Yahudi mendapatkan nasib seperti itu tentu saja karena perbuatan mereka sendiri. Coba kalau misalnya mereka itu baik-baik aja, bagus-bagus aja, nggak usah iseng-iseng kayak begitu ya. Tidak usah menunjukkan anasir-anasir hendak melanggar Piagam Madinah. Ya kan nggak bakal terjadi yang kayak gitu. Kan bagus-bagus aja mereka berbisnis, mereka hidup, tinggal di situ, menghuni tempat itu, mencari uang, hidup dengan keluarganya bagus-bagus aja. Tapi toh semua itu kemudian berubah menjadi sangat buruk bagi diri mereka sendiri karena perbuatan mereka sendiri. Nah, pengepungan itu kawan-kawan sekalian berlangsung selama 15 hari ya, setengah bulan kira-kira dikepungnya kaum Yahudi Bani Qainuqa itu, sampai kemudian pada akhir bulan Syawal tahun kedua Hijriah akhirnya mereka pun menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya beliau memutuskan seluruh kaum Yahudi Bani Qainuqa harus angkat kaki dari kota Madinah. Mereka semua diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jauh ya, jangan kembali lagi ke kota Madinah, hanya dengan membawa segala harta benda yang sanggup dipikul oleh hewan tunggangan saja. Nah, dan tidak boleh membawa senjata gitu. Ya, jadi misalnya punya unta, yang cukup dipikul sama unta aja yang boleh dibawa, lain dari itu nggak boleh. Nah, itulah yang kemudian terjadi kepada Yahudi Bani Qainuqa. Harta benda yang mereka tinggalkan, benteng-benteng, rumah-rumah, segala harta benda mereka yang tidak bisa dibawa dengan luasan yang bisa dipikul oleh hewan tunggangan, semuanya menjadi harta rampasan perang atau ghanimah bagi kaum muslimin. Ya, tentu saja ini menjadi sebuah kemenangan besar bagi kaum muslimin, dan ini makin mengokohkan posisi serta karisma kaum muslimin di tengah-tengah kancah perpolitikan Jazirah Arab. Dan kaum muslimin berhasil menghilangkan anasir-anasir kekacauan dari kota Madinah ya, yang disebabkan oleh kaum Yahudi ini. Nah, satu kabilah kaum Yahudi telah berhasil disingkirkan, dan itu juga karena ulah dan perbuatan mereka sendiri. Nah, kalau sekalian, sesungguhnya apa yang kita perbuat itulah yang akan menjadi konsekuensi atau balasan bagi kita. Selama kita berbuat baik, selama kita berbuat taat, insya Allah balasan yang akan kita dapat juga adalah balasan kebaikan. Sebaliknya, kalau misalnya kita berbuat yang tidak baik, berbuat khianat, berbuat zolim, maka tentu saja yang akan kembali kepada kita juga adalah balasan-balasan yang menyengsarakan diri kita sendiri. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Barang siapa berbuat baik, maka balasannya adalah kebaikan bagi dirinya.
Dan barang siapa berbuat buruk, maka balasannya juga adalah keburukan bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Karena sekalian, demikian yang bisa saya tuturkan pada episode kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah tentunya dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.